Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah senyawa turunan alkana yang kedua, yaitu eter. Eter adalah nama senyawa kimia yang memiliki gugus eter atau atom oksigen yang diikat oleh dua substituen alkil dan aril. Senyawa eter biasanya dipakai sebagai pelarut dan obat bius. Molekul eter tidak dapat membentuk ikatan hidrogen sehingga titik didihnya rendah. Eter sedikit polar, lebih polar dari alkena. Eter dapat dikatakan sebagai basa Lewis dan dapat membentuk polieter. Penggunaan eter yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaannya sebagai obat bius. Bayangkan jika tidak ada obat bius atau anestesi, bagaimana pasien akan menjalani operasi. Karena itu, pada video kali ini kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan eter, tata nama eter, penggunaan eter dalam kehidupan sehari-hari selain sebagai obat bius, bagaimana cara membuat eter, bagaimana menentukan tata nama eter, dan perbedaan alkohol dengan eter. Selamat menyaksikan. Eter merupakan senyawa yang memiliki dua gugus organik yang melekat pada atom oksigen tunggal. Rumus umum eter adalah R ikat O ikat R. R dan R aksennya bisa sama atau berbeda. Gugusnya dapat berupa alkil atau aril. Aril adalah senyawa yang gugus bensennya mengikat gugus lain di salah satu atom C-nya. Eter merupakan isomer atau turunan dari alkohol. Unsur H pada hidroksil diganti oleh alkil atau aril. Eter merupakan isomer fungsi dari alkohol. Eter merupakan turunan alkana yang salah satu hidrogennya diganti dengan alkoksi. Rumus umum eter yaitu Cn H2n tambah 2O. Contoh-contoh senyawa eter yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah dietil eter, anisol, atau tetrahidrofuran. Kita lanjut ke sifat-sifat eter. Sama seperti gugus fungsi lainnya, eter memiliki sifat umum, sifat fisika, dan sifat kimia. Sifat-sifat eter meliputi cairan eter tidak berwarna, memiliki bau yang khas, sangat mudah menguap dan mudah terbakar, bahkan bisa membuat pusing. Eter tidak mempunyai hidrogen yang terikat pada oksigen, sehingga tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan sesamanya. Titik didihnya rendah dibanding dengan alkohol dengan jumlah atom C yang sama. Kita lanjut ke sifat fisis dari eter. Yang pertama, senyawa eter dengan rantai C pendek cair pada suhu kamar dan titik didihnya naik dengan penambahan unsur C. Eter rantai C pendek mudah larut dalam air. Kemudian untuk sifat kimianya, eter tidak bereaksi dengan asam encer, basa encer, logam natrium, dan zat organik lain. Eter sering dipakai sebagai pelarut. Untuk reaksi-reaksinya meliputi, yang pertama reaksi pembakaran. Eter mudah terbakar membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Reaksinya dengan logam aktif tidak bereaksi sama sekali. Untuk reaksinya dengan fosfor pentaklorida bereaksi tetapi tidak membebaskan asam klorida. Untuk reaksinya dengan hidrogen halida, eter bereaksi dapat mengalami pemecahan oleh asam halogenida. Sifat selanjutnya adalah telah diketahui bersama bahwa eter berisomer fungsi dengan alkohol. Keisomeran yang terjadi adalah keisomeran gugus fungsi dengan rumus molekul yang sama tapi gugus fungsinya berbeda. Sama-sama rumus molekulnya CnH2n tambah 2O. Kita lanjut ke tata nama eter. Fondasi agar kalian lebih memahami tata nama eter adalah ingat kembali pelajaranmu tentang tata nama alkana. Nah, tata nama eter menurut aturan IUPAC yang pertama, penamaan senyawa alkoksi alkana atau eter dilakukan dengan menetapkan rantai utama yang terpanjang dan mengandung gugus OR.
Kemudian memberikan nomor pada rantai utama dimulai dari atom C yang mengandung gugus fungsi dan diakhiri dengan nomor dan nama cabang dan nama alkoksi alkananya. Nah, menurut sistem IUPAC, eter juga disebut alkoksi alkana. Berikut contoh-contohnya. Nah, silahkan perhatikan contoh berikut. Yang mengandung gugus OR hanya memiliki C1, makanya disebut metoksi. Sedangkan yang tidak mengandung gugus O memiliki 3 atom C, sehingga namanya adalah metoksi propana. Kemudian contoh berikutnya, perhatikan, pilih rantai utama yang memiliki gugus O, lalu beri nama oksi, dan yang tidak memiliki gugus O beri akhiran ana. Berikut ini nama trivial atau IUPAC untuk cabang dari eter. Nah, tata nama lainnya adalah dengan menyebutkan kedua gugus alkil atau aril yang mengapit atom oksigen dan dilanjutkan dengan penambahan nama eter. Misalnya, perhatikan di sini. Yang bagian depan yang pendek metil, sedangkan yang bagian belakang adalah propil, sehingga namanya metil propil eter. Nah, agar kalian lebih memahami lagi, silahkan perhatikan kedua tata nama berikut. Ada yang menurut IUPAC dan ada yang menurut trivial. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatan eter. Nah, secara umum proses pembuatan eter ada 4 jenis reaksi. Yang pertama, mereaksikan alkil halida dengan alkoksida. Kemudian yang kedua, mereaksikan alkil halida dengan perak 1 oksida. Yang ketiga, dengan cara dehidrasi alkohol primer dengan asam sulfat dan katalis alumina. Dan yang keempat, melalui sintesis eter Williamson. Untuk membuat eter yang tidak simetris digunakan sintesis ini. Sekarang setelah mempelajari sifat-sifatnya, reaksinya, dan cara pembuatan eter, kita melangkah ke dampak dan kegunaan eter. Ternyata eter ini banyak digunakan sebagai pelarut, digunakan sebagai obat bius pada operasi, bahkan metil tertier butil eter digunakan untuk menaikkan bilangan oktan. Tapi pada konsentrasi rendah, eter dapat menyebabkan pusing kepala dan pada konsentrasi tinggi bisa menyebabkan tidak sadarkan diri. Eter selain itu juga digunakan untuk anestetikum, di laboratorium digunakan untuk pembuatan senyawa Grignard, digunakan sebagai desinfektan, eter digunakan sebagai pelarut senyawa karbon, dan yang paling banyak digunakan dari senyawa eter adalah dietil eter atau etoksietana. Nah, di bagian akhir kita di sini akan membahas perbedaan alkohol dan eter, karena alkohol dan eter ini adalah senyawa yang berisomer fungsi. Yang pertama, alkohol dan eter dapat dibedakan berdasarkan reaksinya dengan logam natrium dan fosforus pentaklorida. Alkohol bereaksi dengan logam natrium membebaskan hidrogen, sedangkan eter tidak bereaksi sama sekali. Alkohol bereaksi dengan PCl5 menghasilkan gas hidrogen klorida, sedangkan eter bereaksi tapi tidak menghasilkan gas hidrogen klorida. Alkohol merupakan zat cair jenuh yang mudah larut dalam air, sedangkan eter zat cair jernih yang tidak larut dalam air. Alkohol mempunyai titik cair dan titik didih yang jauh lebih tinggi daripada eter yang jumlah C-nya sesuai. Gugus fungsi alkohol adalah hidroksil, sedangkan eter R ikat O ikat R. Kelarutan alkohol dalam air jauh lebih besar daripada eter dengan jumlah C yang sama. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang eter. Agar kalian lebih memahami materi ini, silahkan kerjakan tugas berikut. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.